Shalom warga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo dari kantor pusat Yakum. Hari ini kita akan bersama-sama menghayati dan melandasi pekerjaan kita dengan firman Tuhan. Marilah kita bersekutu di dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap hal yang boleh kami jalani di dalam hari-hari pekerjaan kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami tengah bersiap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Biarlah Tuhan sertai dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Efesus 5 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, nasihat dalam kitab Efesus ini adalah bagian dari khotbah, dari ajaran bagaimana seseorang yang sudah mengalami satu hidup baru, satu kehidupan yang berubah karena mendapat anugerah dari Kristus, itu harus diperjuangkan. Menurut Rasul Paulus, kenapa seseorang yang sudah mengenal terang itu harus membedakan dirinya atau mengubah cara hidupnya dari sesuatu yang dulunya dianggap atau dikonotasikan kegelapan menjadi sesuatu yang terang. Sehingga dalam bahasa doktrin kita disebut sebagai pertobatan, yakni pertobatan adalah perubahan dari sesuatu yang dahulunya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal dan hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, metafora tentang terang di dalam ajaran ini menarik karena metafora ini menolong kita untuk punya gambaran bagaimana sesuatu yang tidak tampak atau gelap itu ketika diterangi oleh suatu sinar atau suatu cahaya menjadi nampak. Suatu ruang yang gelap ketika kita menyalakan lampunya, lalu kita bisa melihat ada benda-benda, ada segala sesuatu yang ada di situ. Sehingga metafora ini cukup mudah untuk memahami bagaimana di dalam diri kita bukan tidak mungkin ada bagian-bagian yang gelap. Ada bagian-bagian yang membuat kita itu merasa bahwa hidup di dalam sesuatu yang tidak tampak. Atau kehidupan kita itu seolah selalu bisa diselubungi, ditutupi dengan sesuatu yang membuatnya tidak tampak atau benar-benar tampak. Maka nasihat untuk hidup di dalam terang atau menjadi anak-anak terang adalah satu ajakan bagi orang yang sudah mengenal Kristus, untuk orang yang sudah mengenal bagaimana Tuhan Allah itu menghendaki hidupnya baik, itu harus tahu bahwa potensi-potensi untuk melakukan hal yang buruk di dalam kegelapan itu harus digantikan atau harus disadari bahwa semuanya itu harus dibawa ke dalam terang. Maka kata-kata yang sangat lugas tentang telanjangilah perilaku atau perbuatan-perbuatan itu sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita supaya kita berani
untuk membuka setiap motif selubung-selubung yang ada di dalam tindakan kita. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam interaksi sering terjadi. Kita punya maksud baik atau di dalam tindakan-tindakan yang kita maksudkan dengan motif yang baik, itu saja belum tentu dipahami dengan baik atau dilihat sebagai sesuatu yang baik. Kesalahpahaman kita dengan orang-orang di sekeliling kita itu kan juga mencerminkan bahwa ketika kita berusaha untuk melakukan apa yang baik, belum tentu bisa ditangkap atau dipahami sebagai sesuatu yang melulu baik. Sehingga menelanjangi adalah upaya untuk membuka sejujur-jujurnya bahwa sesuatu yang baik ya memang adalah hal yang baik. Sesuatu yang baik itu tidak perlu lagi diselubungi dengan sesuatu yang mungkin kadangkala kita berharap tampak baik, atau diselubungi dengan sesuatu yang kita berharap orang melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Nah, nasihat kali ini mau mengingatkan kita bahwa memang di depan atau di hadapan Tuhan, terang itu sendiri akan membuat kita sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika diselubungi seperti apapun juga, maka itu akan terungkap. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika nasihat ini coba kita untuk merenungkannya dengan baik-baik. Ayat yang ke-11 mengatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu dalam rangka kita akan menguji, seperti ayat yang ke-10 dikatakan, menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, tentu yang menjadi indikator bila menurut pada apa yang diajarkan di sini adalah bukan spekulasi atau konsep-konsep yang kita anggap baik. Bahkan konsep-konsep atau spekulasi pikiran kita tentang apa yang baik itu sendiri juga harus diuji seberapa Tuhan itu berkenan. Apakah yang kita pikirkan, apakah motif yang akan kita lakukan itu berkenan bagi Tuhan? Apakah yang coba kita perjuangkan, apakah yang coba untuk kita senantiasa pertahankan untuk lakukan sebagai sesuatu yang baik dalam penghayatan kita, itu berkenan menurut Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam tradisi gereja reformasi hal ini sangat mendasar. Di dalam doktrin-doktrin gereja reformasi seperti yang kita hayati di GKJ dan GKI Yesus Jateng, salah satu pokok penting bagi setiap orang beriman ketika menghadap Tuhan adalah menguji dirinya. Kita sering mengalami bahwa di dalam liturgi-liturgi ibadah kita ada pengakuan dosa, di mana kita memeriksa diri kita kembali, apakah kita layak, apakah kita sudah cukup melakukan sesuatu yang benar. Di dalam tradisi bahkan ketika kita membicarakan persidangan gerejawi, di dalam setiap upaya-upaya untuk melakukan apa yang benar secara komunal, bahkan selalu ada mekanisme di mana seseorang harus selalu menguji dirinya. Ketika hendak menerima perjamuan kudus, ketika hendak menerima baptisan, ketika hendak melakukan ritual-ritual, selalu ada momen di mana kita akan dipertanyakan, kita akan selalu didorong untuk menimbang apakah kita siap, apakah kita benar-benar secara tulus itu menghadap kepada Tuhan dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika hari ini kita menghayati pelayanan dan pekerjaan kita sebagai lembaga, sebagai bagian dari lembaga yang diutus oleh gereja untuk melakukan misi Allah di dalam berbagai macam pekerjaan kita, sudah selayaknya kita selalu mengujinya. Di dalam berbagai profesi yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan kita sekalipun, mempertanyakan atau menguji tindakan apakah ini tepat atau benar di hadapan Tuhan, apakah Tuhan berkenan, itu penting. Supaya kita tidak terjebak di dalam satu mekanisme-mekanisme formal yang sifatnya SOP-nya sudah benar, mekanismenya sudah benar.
Tetapi tidak jarang di dalam tatanan-tatanan yang seperti itu terselip motif-motif yang bisa saja itu membuat kita mengaburkan, justru membuat tindakan-tindakan kita itu tampak gelap. Motif-motif keinginan, ambisi, hasrat yang itu ada di dalam diri kita itu seolah-olah tidak terlihat. Maka menguji diri untuk mempertanyakan, merenungkan kembali apakah saya sudah layak, apakah saya sudah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, rasanya akan menjadi momen di mana kita itu bisa mengendalikan diri. Pertanyaannya, masa iya kalau kita mau melakukan pelayanan yang baik tetapi kita tidak rukun dengan rekan sekeliling kita? Masa iya ketika kita mau melakukan pelayanan yang memuliakan Tuhan, kita bertindak secara tidak jujur? Apa iya kalau kita itu mau memuliakan Tuhan dengan seluruh jerih lelah dan berkat yang sudah kita terima, namun kita menghujat dalam hati dan meragukan terus-menerus apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi anak-anak terang adalah konsekuensi bagi kita orang-orang percaya yang sudah menerima karya penyelamatan Tuhan. Bagi kita semua yang menyadari bahwa kita itu sudah menerima anugerah cuma-cuma, bagi kita yang menerima kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Sebagai bagian dari Yakum, hal ini penting, hal ini mendasar bagi kita untuk memulai hari-hari kita, memulai pekerjaan kita, memulai apapun, baik itu berat maupun ringan. Kita harus senantiasa menimbang, menguji apakah kita sudah hidup di dalam terang dan apakah yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Semoga saya, panjenengan, kita semua bisa mempertanggungjawabkan itu sebagai karakter yang khas orang-orang yang sudah diberi tanggung jawab ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya kami dapat selalu mengingat ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberi kami kemampuan untuk menguji diri kami. Tuhan selalu memberi kami kesempatan untuk mengkritisi dan mempertanyakan kembali seberapa baik, seberapa tepat, dan seberapa berkenan setiap pekerjaan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami dapat terus belajar untuk membenahi apa yang menjadi tanggung jawab kami dan panggilan kami, dan Tuhan sendiri yang selalu menjagai kami dan menolong kami untuk tetap hidup di dalam terang, sehingga kami tidak lagi perlu selalu menyelubungi setiap tindakan-tindakan dan motif manusiawi kami ketika kami bekerja bersama-sama sebagai pelayan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami, orang-orang yang telah dipanggil dan diutus untuk Tuhan untuk bekerja di dalam lembaga ini. Kami bekerja, biarlah Tuhan senantiasa juga memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Kiranya setiap pemimpin kami, setiap orang-orang yang kami layani, dan juga keluarga yang selalu mendukung pekerjaan-pekerjaan kami, juga Tuhan sertai dan berkati. Mampukan kami semua untuk saling bekerja sama menjadi bagian yang terbaik dalam pelayanan Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami ya Tuhan, dalam setiap beban dan setiap tantangan yang harus kami hadapi manakala kami berupaya untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menemani kami dan berjalan bersama-sama dengan kami, menjadi rekan, menjadi sosok yang selalu menolong kami ketika kami membutuhkan pertolongan. Kami serahkan seutuhnya setiap pergumulan kami, setiap rancangan-rancangan hidup kami, dan setiap pekerjaan-pekerjaan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih dari Kristus yang menjadi teladan hidup kita, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita kini sampai selama-lamanya. Amin.